Ini makin malam begitu santer pemirsa ini mengenai kehadiran Gibran di Jakarta. Sampai nomor pesawat bersama dengan siapa begitu bocor ke publik. Saya tanyakan saja ya dengan Mas Habib. Mas Habib, jadi benar ini ya Gibran mau ke Jakarta. Kemana dulu ini? Ketemu Pak Prabowo dulu kah katanya? Saya juga nggak tahu ya, nggak dapat informasi ya. Mas Gibran ada di mana dan mau kemana serta mau ketemu siapa. Jadi ini nggak tahu juga. Mungkin kalau ke Jakarta kan pasti ketemu Pak Prabowo. Mungkin ada keluarganya ya, atau ketemu orang tuanya mungkin saja. Oke. Sekarang saya minta bocoran strategi ya. Kalau misalnya memikirkan nama Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, memang ingin mengambil suara pemilih Pak Jokowi ya. Sesimpel itu kah? Sepragmatis itu kah? Saya pikir kalau ditanyakan ke saya kan belum tepat karena kan ini belum diputuskan oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik. Tapi kalau Anda tanya ke masyarakat ya, saya bertanya ke masyarakat yang mengajukan usulan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo ya. Rata-rata mereka mengatakan ini sosok perwakilan anak muda yang benar-benar berkualitas. Orangnya dianggap smart ya, karena pandai sekali dalam berkomunikasi. Lalu humble ya, rendah hati ya, orangnya rendah hati, sopan ya. Kemudian juga good looking lah ya, masih gagah. Nah itu yang diajukan, yang disampaikan oleh para pihak yang mengusulkan Mas Gibran ini sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Oke, sekarang saya ke Mas Abim lagi nih, Mas Eda Bima. Kekhawatiran terbesar dari masyarakat kalau Gibran diambil oleh Pak Prabowo, PDIP akan kehilangan besar suara dari pemilih Pak Jokowi. Betul begitu? Lebih dari itu, Caca. Ngeri loh ya. Jadi kalau betul-betul bahwa sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian muncul tambahan bahwa calon wakil presiden batas usianya adalah 40 tahun dikecualikan bagi yang berpengalaman atau saat ini menjadi kepala daerah misalnya. Ini kan jadi benar, sangat tendensius sekali. Ya. Kemudian keputusan itu dijadikan sebagai acuan atau diwacanakan adalah usaha Jokowi mengintervensi MK lewat ketua MK yang kemudian adik ipar Pak Jokowi misalnya, yang diajukan oleh PSI yang ketuanya adalah Kaisang. Jadi saya kok khawatir sekali. Saya sampai kemarin, udahlah Mas Gibran jangan maju dulu lah daripada nama Pak Jokowi ini rusak itu. Kok seolah-olah Pak Jokowi betul-betul menskenariokan berbagai instrumen kekuasaan ini hanya sekedar untuk mencalonkan seorang Mas Gibran, yang prestasi Mas Gibran sendiri kan wali kota yang sangat bagus, yang baru 2 tahun menjabat, dan Pak Jokowi 10 tahun yang luar biasa ini menjadi hilang hanya gara-gara pencalonannya Mas Gibran. Panas setahun, hilang hujan sehari kan itu. Ini yang saya khawatirkan. Ada sistem demokrasi yang terbangun seolah-olah intervensi kekuasaan yang berlebihan. Maka sebenarnya yang saya khawatirkan pencalonan Mas Gibran ini bukan soal hanya sekedar elektoral PDI Perjuangan. Kita ini sudah pilpres berkali-kali, pilkada berkali-kali lah. Kita punya kemampuan bagaimana untuk membentengi basis-basis pemilih kami yang punya political bonding yang cukup kuat lah. Ya, kita punya pemilih yang biar gepeng tetap banteng ya. Pejagesan dari Bung Karno, kekuatan Pancasila, NKRI, kita betul-betul tegak lurus dengan keberadaan benteng Pancasila ini adalah kemampuan-kemampuan kita. Tapi yang kami sangat khawatir sebagai sesama kader Pak Joko Widodo, Mas Gibran
kami dari seluruh keluarga PDI ini kan ada kesan di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini dipersepsikan lewat berbagai wacana publik yang ada di media sosial, yang ada di mainstream, di online, kok seolah-olah menjaga berbagai usaha kekuasaannya yang akhirnya disiapkan betul hanya sekedar untuk putranya. Kan ini bukan karakteristik dan cara Joko Widodo. Ini yang saya sampaikan, Mbok Yao, ya, Pak Jokowi untuk kali ini jangan sampai mengizinkan Mas Gibran. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan ruang pada anak muda yang akan berkontestasi sebagai presiden dan calon wakil presiden. Saya kira sangat bagus dan PDI pun sangat mendukung ya. Yang jadi masalah pada saat itu dikonotasikan hanya untuk seorang karpet merah, seorang Mas Gibran yang putranya Pak Presiden Jokowi. Ini yang sebenarnya membuat PDI Perjuangan menjadi tidak ikhlas untuk sampai Mas Gibran itu mencalonkan sebagai calon wakilnya Pak Prabowo. Nah, kalau soal pertempuran elektoral, ya namanya kita kan kandang banteng ya, bukan kandang wedus atau kandang kambing ya. Tentu ada barrier-barrier ideologi, barrier-barrier politik, organisasi, distribusi kader yang kami cukup mampu menavigasikan untuk mendapatkan kemenangan elektoral di Pilpres. Tapi satu hal yang harus kita perhitungkan adalah ada kemerosotan dalam hal kita berdemokrasi yang kita bangun selama ini. Aku takutnya kalau sampai Mas Gibran akhirnya mencalonkan, jawaban-jawaban atau pendapat-pendapat negatif tentang bagaimana peran kekuasaan ini dalam mengintervensi demokrasi kita itu menjadi pembenaran. Saya kira itu. Ya, oke. Saya minta tanggapannya dong, Kang Ujang. Ini berarti apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima ini seakan menegaskan bahwa memang Pak Jokowi ini sudah tidak berada di kubunya Pak Ganjar dan dengan PDIP lagi kah? Ini mungkin pertanyaan ya, bukan pernyataan dari saya. Ya tentu kalau dilihat dari kronologinya, kita kan tidak tahu betul atau tidak. Pak Jokowi mohon maaf ya bermain mata misalkan tadi ya dengan kekuasaannya, dengan MK yang kebetulan ada iparnya gitu. Yang kita tahu juga keputusan dari Pak Saldi Isra ya, dissenting opinion yang mengatakan berubah 180 derajat, keputusan adanya menolak menerima. Ya. Ini kan menjadi persoalan. Ini kan, nah sebenarnya gini, ada jalan tengah kebijaksanaan kalau MK memutuskan boleh pernah jadi kepala daerah atau sedang jadi kepala daerah kalau berlakunya 2029. Ini tidak akan terfokus kepada nama Gibran kan itu. Baik. Dan tidak akan fokus juga pada nama Pak Jokowi, itu sebenarnya persoalannya di situ. Oke, nanti sekarang saya akan tanya ya kepada Mas Habib. Mas Habib, ini kan sudah banyak sekali ya bocoran-bocoran, katanya mau ada selebrasi juga esok Sabtu dengan kedatangan Gibran, ini juga kode-kodean ke Jakarta. Jadi besok apa penentuan cawapresnya Pak Prabowo, bagaimana Mas Habib? Ya sedikit saya kalau boleh menanggapi tadi soal apa namanya yang disampaikan Kang Ujang soal jalan tengah baru berlaku 2029. Memang kita para politisi kadang-kadang punya analisa tertentu, tetapi secara hukum di dunia hukum juga ada prinsip-prinsip yang berlaku ya, yang memang sering berbeda atau tidak persis sama dengan asumsi-asumsi politik kita. Misalnya soal keberlakuan putusan pengadilan, ada prinsip bahwa keadilan yang tertunda itu adalah ketidakadilan, ya kan? Lalu soal tuduhan bahwa ini putusan yang didesain sedemikian rupa untuk satu orang. Nah, ini di prinsip di dalam hukum yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya erga omnis, ya, berlaku untuk semua. Jadi Undang-Undang Pilpres berlaku untuk 280 juta warga Indonesia. Tetapi yang bisa menjadi capres dan cawapres kan cuma sekarang faktanya cuma 6 orang. Ya, begitu juga putusan ini gitu. Dibilang hanya berlaku yang memanfaatkan hanya bisa Gibran. Ya benar. Tetapi sifatnya putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku untuk umum. Jadi boleh kita katakan bahwa hukum nggak bebas dari politik, benar, tetapi ketika kita berbicara tentang persoalan hukum,
maka kita juga tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Nah, itu yang terus sama-sama kita sampaikan kepada publik supaya kita juga mengedukasi publik. Jadi kita tidak mengedepankan ego sektoral disiplin ilmu ya, tapi kedua-duanya kita sampaikan supaya berimbang. Begitu juga kami dalam mengambil keputusan, kami mengamati semua dinamika, semua fenomena tersebut untuk mengambil keputusan soal kapan dideklarasikan cawapresnya Pak Prabowo, kapan didaftarkan, kapan diumumkan, akan kami update segera setelah ada info ofisial kepada kami. Baik, Mas Habib terima kasih banyak atas waktunya, Mas Heri Bima terima kasih, Kang Ujang terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana apa yang akan terjadi malam hari ini ataupun juga besok pemirsa. Mungkin saja Pak Prabowo akan berpasangan dengan sosok cawapres. Siapa dia? Mungkin besok jawabannya. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.